Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Sukoharjo, Bapak Harno SPD MSI. Yang kami hormati Ibu Murianti Eskom, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Sukoharjo. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi sosialisasi implementasi budaya positif sesuai filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah. 3. Acara inti. Dan yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah kepada Bapak Harno SPD MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bu Murianti selaku Guru Penggerak di SMK Negeri 1 Sukoharjo, Bapak Ibu semuanya, tim pengembang sekolah SMK Negeri 1 Sukoharjo. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berkarya demi anak bangsa, juga demi SMK Negeri 1 Sukoharjo yang kita cintai ini. Yang pertama, kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bu dan Bapak Ibu semuanya yang telah mengagendakan acara diseminasi best practice atau sekarang istilahnya apa gitu ya? Kasih diseminasi best practice ya, best practice-nya itu kan diganti ya, sering baik ya, bagi kita semuanya terkait dengan kegiatan Bumur sebagai guru penggerak. Dan alhamdulillah ini saya ini dan lain sebagainya. Untuk itu mari bersama-sama kita ikuti. Semoga sukses buat Bumur, sukses buat panjenengan semuanya, sukses buat SMK Negeri 1 Sukoharjo yang kita cintai ini. Ngaten Bapak Ibu, matur nuwun kramanipun, selamat mengikuti kegiatan ini sampai akhir tentunya, dan saya luar biasa dan semoga semuanya berjalan dengan lancar, baik ya, demi kita semuanya. Itu dalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Harno SPD MSI atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya, acara inti kepada Ibu Murianti Eskom, kami persilakan. Mohon maaf tadi kelupaan. Ya, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seizin Bapak Ibu semuanya, marilah kegiatan diseminasi dan sosialisasi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat dan sukses buat Bapak Ibu semuanya dan Bumur. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sukoharjo, yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha SMK Negeri 1 Sukoharjo, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Sukoharjo, dan staf Tata Usaha SMK Negeri 1 Sukoharjo yang berbahagia. Alhamdulillah sekali pada siang hari ini saya masih istilahnya diberi kesempatan
dan support oleh Bapak Kepala Sekolah diparingi izin untuk bisa melaksanakan diseminasi ataupun sosialisasi terkait pembelajaran ataupun pendidikan di CGP, calon guru penggerak yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu. Baiklah Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya kerjakan di dalam pembelajaran CGP atau calon guru penggerak beberapa bulan yang lalu itu antara lain ada satu modul tapi terdiri dari sub modul 4 submodul, di mana dari modul pertama itu mulai dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai dan peran dari seorang guru, kemudian pembelajaran dengan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, dan yang keempat adalah budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah. Hari ini saya akan menyampaikan atau diseminasi dari apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak beberapa bulan yang lalu. Yang pertama adalah definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Kemudian, adapun dari tujuan pembelajaran sendiri, Bapak Ibu, menurut KHD, pembelajaran adalah atau tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, untuk relevansi pemikiran KHD dengan transformasi pendidikan yang ada saat ini, itu paling tidak ada 3 poin yang harus kita pahami bersama, yaitu pembelajaran atau pendidikan yang menerapkan atau memperhatikan tentang kodrat keadaan, kemudian prinsip perubahan dengan asas trikon, dan berorientasi pada anak. Yang dimaksud dengan kodrat keadaan di sini Bapak Ibu ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam adalah kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sehingga ketika kita mendapati anak kita yang berasal dari lingkungan perkotaan dengan padat penduduk seperti ini, dibanding dengan anak yang tinggal di pedesaan dengan alam yang alami seperti ini, karakter anak-anak yang berasal dari 2 tempat yang berbeda ini mestinya juga akan berbeda. Sehingga pelayanan kita kepada anak-anak yang berasal dari daerah yang berbeda ini juga akan mengalami perbedaan. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman ini adalah perubahan dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Di sini adalah pendidikan global yang menekankan pada kemampuan anak untuk memilikinya. Sehingga ilustrasinya di sini adalah anak-anak harus bisa mengikuti kodrat zaman, tuntutan zaman yang ada saat ini. Sehingga kita sebagai guru pun juga tidak bisa memberikan pembelajaran yang seperti atau kita terapkan seperti yang kita dapat waktu dulu nih. Waktu kita sekolah dengan anak-anak yang sekarang seusia kita waktu itu sekolah, itu tuntutan zamannya sudah berbeda. Sehingga sebagai Bapak Ibu guru kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ada. Sehingga mengikuti eranya sekarang. Sehingga kita harus paham kodratnya anak itu berasal dari mana dan zamannya sekarang tuntutannya seperti apa. Itu yang dimaksud dengan kodrat keadaan. Kemudian untuk asas perubahan dari 3 atau trikon nih. Kon pertama adalah kontinuitas. Kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa dengan akar budaya hakiki masyarakat kita sendiri. Sehingga walaupun kita mengikuti perkembangan zaman semaju apapun, budaya kita tidak boleh lepas dari pemikiran kita. Jadi kita tidak boleh meninggalkan. Kemudian yang kedua adalah konvergensi, di mana pendidikan harus memanusiakan manusia, Bapak Ibu, dan memperkuat nilai kemanusiaan. Kemudian untuk yang ketiga adalah konsentris, di mana pendidikan harus menghargai keragaman
memerdekakan pembelajar karena setiap orang berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya. Ini kalau kita ilustrasikan seperti halnya peribahasa bahasa Jawa nih. Jadi kita hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Sehingga sebenarnya manusia itu berputar sesuai dengan orbitnya masing-masing. Sehingga kita tidak bisa memaksakan orbit saya terapkan pada orbit Bapak Ibu guru yang lain ataupun kepada siswa. Karena masing-masing siswa atau orang lain itu punya orbitnya masing-masing. Dan ini kita harus menghargai dan bisa toleransi. Kemudian yang ketiga adalah relevansinya dengan berorientasi pada anak Bapak Ibu. Pembelajaran harus berorientasi pada anak. Maksudnya adalah pembelajaran yang berpihak pada anak itu harus memberikan kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapat. Jadi kita memberi kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan guru. Sehingga anak sekarang itu belajar tidak hanya dari satu sumber, tetapi berbagai sumber. Apalagi dengan kondisi PJJ saat ini ya. Jadi anak-anak itu bisa mencari sumber pengetahuan dari media internet yang sangat luas ya. Bapak Ibu guru tidak bisa memaksakan anak itu mengikuti keinginan Bapak Ibu guru. Anak bisa berinovasi sendiri untuk mencari sumber-sumber ilmu atau pengetahuan itu yang ada di sekeliling kita. Kemudian anak berproses sesuai dengan passionnya itu. Sehingga di awal-awal pembelajaran idealnya anak itu kita arahkan, kita beri wawasan terkait dengan kompetensi yang dia ambil di sekolah ini, sehingga mereka bisa menyesuaikan kira-kira passionnya apa, dan nanti tindak lanjutnya dalam pencapaian mimpi mereka harus melakukan strategi apa, seperti itu. Demikian tadi Bapak Ibu untuk filosofi ataupun hal-hal yang harus dipahami terkait pendidikan, tujuan maupun relevansi pendidikan tadi dengan pendidikan yang ada sekarang. Kemudian sebagai guru Bapak Ibu, kita memiliki nilai yang harus kita penuhi. Ya, nilai-nilai guru di sini kurang lebih ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, seorang guru itu harus memiliki nilai mandiri, yaitu mampu memotivasi dirinya sendiri. Kemudian bisa juga memotivasi orang lain, bisa berinisiatif tanpa harus dipaksa oleh orang lain. Jadi di sini kita harus bisa terus bergerak, bisa move on ketika kita down, kemudian kita harus bangkit kembali. Itu kita harus dengan cepat melakukan perbaikan. Jadi tidak stagnan pada kondisi yang terpuruk. Kita punya kemampuan mandiri. Kemudian inovasi. Seorang guru harus memiliki nilai inovasi, yaitu mampu memunculkan ide-ide dan gagasan dalam pembaruan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu tidak monoton itu terus. Kita bisa mencari ide-ide lain, berinovasi, berimprovisasi dengan anak-anak yang harusnya pembelajaran hanya di kelas, mungkin bisa dilakukan di outdoor, mungkin di taman dan seterusnya, biar anak-anak juga tidak jenuh di kelas gitu. Nah, kemudian nilai berikutnya adalah kolaboratif. Seorang guru harus membiasakan diri untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan guru lain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi ketika Bapak Ibu guru mengalami kendala dalam mengajar atau berhadapan dengan siswa, bermasalah dengan siswa, atau menemui siswa yang bermasalah, itu kita bisa membahasnya bersama-sama dengan tim guru lain yang ada di sekolah, sehingga kita biasakan untuk berdiskusi terkait penyelesaian masalah dari masalah yang kita hadapi. Kemudian nilai keempat adalah reflektif Bapak Ibu. Seorang guru harus memiliki nilai reflektif, yaitu membiasakan diri untuk selalu membuka diri, menerima masukan dari orang lain, kemudian membiasakan diri untuk evaluasi dalam setiap aktivitas. Sehingga idealnya seorang guru itu setiap kali melakukan aktivitas, kalau kita biasanya karena guru ya kita aktivitasnya adalah mengajar ataupun tugas-tugas tambahan yang ada di sekolah. Setiap kali kita melakukan kegiatan, idealnya kita melakukan refleksi. Apakah kegiatan yang kita lakukan itu sudah sesuai yang diharapkan, atau mungkin masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada
pelaksanaan kegiatan berikutnya. Kemudian yang kelima, seorang guru harus memiliki nilai berpihak pada murid, atau pembelajaran itu harus berpihak pada murid, yaitu mementingkan perkembangan dan kebutuhan murid di dalam bertumbuh dan berkembang. Jadi merdeka belajar di sini pada poin 5 ini Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan itu adalah berpihak pada murid. Kita harus kembali lagi ke kodrat alamnya anak tadi, sehingga kita mengikuti kondisi anak yang ada. Tidak bisa memaksakan dalam satu kelas itu sama sistem pembelajarannya. Jadi akan terjadi kegiatan yang beragam di dalam kelas itu menyesuaikan dengan kondisi anak-anak tadi. Demikian tadi Bapak Ibu untuk nilai guru. Kemudian seorang guru juga memiliki peran Bapak Ibu. Nah ini diilustrasikan, seorang guru itu ibaratnya adalah seorang petani, di mana Pak Tani ini juga hanya bisa memperbaiki. Ya, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik ya Bapak Ibu. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur-jamur yang mengganggu dari tanaman tadi, ataupun hal-hal lain yang bisa memaksimalkan tumbuh kembangnya padi ini. Tetapi dia tidak bisa memaksakan padi ini nanti harus seperti apa, hasilnya seperti apa, itu tidak bisa. Hanya bisa berusaha saja menuntun tumbuhnya padi itu sampai waktu panen. Ini sama seperti kita sebagai guru, kita tidak bisa memaksakan anak itu menjadi A, B, C, D, E seperti keinginan kita, tetapi hanya bisa mendampingi mereka, memfasilitasi mereka untuk mereka bisa tumbuh kembang seperti dengan passionnya atau sesuai passionnya masing-masing. Benarnya ketika kita melihat ketidaknyamanan orang mendengar kata disiplin tadi, kita tengok lagi nih Bapak Ibu. Setiap manusia itu memiliki motivasi ketika melakukan sesuatu. Teori motivasi ini berlaku untuk semua Bapak Ibu, karena ini hasil riset juga. Teori motivasi perilaku manusia itu kurang lebih ada 3. Dimana yang pertama adalah seseorang mau melakukan sesuatu itu karena dia ingin atau menghindari. Dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, yang kedua, orang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan imbalan. Di mana poin 1 dan 2 ini adalah motivasi yang berasal dari eksternal. Sedangkan yang ketiga itu adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini adalah motivasi internal yang muncul dalam diri seseorang dengan tujuan disiplin positif. Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Jadi seseorang mau melakukan sesuatu karena kesadaran diri, karena menghargai dirinya sendiri. Sesuai dengan filosofi Kehadi, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk buat memerintah dirinya sendiri. Jadi merdeka di sini bukan kita lepas dari instruksi atau perintah orang lain, tetapi kita harus bisa memerintah diri kita sendiri. Jadi kita bisa melakukan segala sesuatu itu atas keinginan kita sendiri. Itu baru disebut merdeka. Tahapan untuk masuk ke budaya positif di sini adalah yang pertama peraturan kelas. Dari peraturan kelas ini nanti akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas yang sudah bagus itu akan membentuk sebuah lingkungan positif di lingkungan kita, yang endingnya adalah membentuk sebuah budaya positif di sekolah atau di lingkungan atau di ekosistem kita. Nah, untuk melakukan hal ini tidak mudah Bapak Ibu. Tahapan-tahapannya adalah dari peraturan-peraturan yang ada, ini kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Sehingga dari keyakinan itu nanti akan membentuk sebuah lingkungan yang positif dan endingnya menjadi sebuah budaya yang positif di sekolah kita. Itu sudah masuk ke ranah saling menyayangi. Jadi ini akan masuk lebih mendalam di benak anak-anak daripada serangkaian perintah-perintah yang ada di tata tertib. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian
kami murid yang semangat belajar, kami peduli dengan teman-teman. Nah, ini akan lebih menjadi sebuah keyakinan positif bagi anak-anak dibanding aturan-aturan tadi. Dan ini rekam jejaknya nanti akan lebih lama dibanding hanya peraturan yang sesaat saja. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini tidak bisa kita lakukan instan. Tahu-tahu anak bisa, itu jelas nggak mungkin. Tapi bisa kita terapkan di awal pembelajaran kita, di awal semester itu dengan menerapkan tabel T maupun Y. Contoh, kita menerapkan rasa hormat gitu, okay? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini kita terapkan di dalam tabel Y. Okay? Kalau menghormati itu terlihatnya seperti apa? Terdengarnya seperti apa, berperilakunya seperti apa. Mungkin terlihatnya hormat itu nggak harus hormat seperti pacaran gitu, tapi menghargai keberadaan guru yang ada di ruang kelas ataupun di kantor gitu. Kemudian terdengar dari intonasi suaranya, mungkin ketika Bapak Ibu guru ketemu dengan Bapak Ibu guru, dia menyapa, tersenyum, itu adalah bentuk hormat kepada orang lain. Kemudian perilakunya ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru atau teman lain itu santun, ya, tidak istilahnya melakukan hal-hal atau tingkah laku yang terlalu frontal ataupun arogan gitu, ya. Itu contoh. Bekerja pun juga sama, ya, ataupun diterima dan dimiliki. Kemudian untuk dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, berkaitan dengan penghargaan. Di balik penghargaan itu sebenarnya ketika kita melakukan kegiatan dengan siswa, kemudian kita memberikan penghargaan, sebenarnya penghargaan ini adalah merupakan hukuman, di mana pengaruhnya nanti adalah jangka pendek saja. Ini sebagai kasus ketika seorang guru memberikan bintang, ketika anak itu misalnya seperti anak TK ini, memberikan bintang di teks ataupun di buku hasil pekerjaan anak. Ketika Pak guru lain memberikan pelajaran atau menggantikan guru yang biasa memberikan reward berupa bintang tadi, guru baru yang tidak atau istilahnya tidak bisa mengikuti jejak guru yang lama, dia tidak pernah memberi bintang, maka anak itu akan kembali kepada kondisi semula. Jadi dia tidak akan memberikan apresiasi yang positif pada guru yang baru yang tidak memberikan hadiah tadi. Kemudian penghargaan juga akan memberikan atau mengurangi ketepatan, karena siswa hanya fokus pada reward yang akan diberikan. Dia tidak fokus pada pembelajaran yang sebenarnya. Itu karena dia fokus kalau saya begini nanti dapat hadiah ini. Jadi yang ada di benak anak itu adalah hadiah, dan hadiah. Kemudian penghargaan itu tidak akan efektif Bapak Ibu, karena hanya berlaku ketika penghargaan itu ada. Kalau penghargaan itu tidak didapat, maka orang menjadi malas kembali. Kemudian penghargaan itu juga akan merusak hubungan, ya, merusak hubungan, karena akan terjadi kompetisi yang mungkin tidak mengenakan antara satu siswa dengan siswa lain karena berburu reward tadi. Dia akan melakukan segala hal untuk mendapatkan reward itu tanpa peduli apakah dia sebenarnya itu paham atau tidak, gitu kan. Mungkin mengerjakan PR, tanya Mbak Google sana sini untuk mendapatkan reward tadi. Itu. Kemudian Bapak Ibu, kita akan masuk kepada tindakan kita sebagai seorang guru yang tepat itu seperti apa, gitu ya. Maka di sini kita harus bisa membedakan apakah yang kita lakukan itu adalah sebuah hukuman atau sebagai konsekuensi. Kalau itu sebuah hukuman, itu jelas tidak bagus untuk anak-anak kita. Tapi kalau itu berupa konsekuensi, maka itu baru baik untuk anak-anak kita. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalkan ini anak terlambat sekolah, ini merupakan sebuah hukuman Bapak Ibu, karena ini terjadi dari ketidaktepatan atau ketidakpatuhan anak kepada aturan yang diberikan oleh sekolah. Ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga hukuman. Push up 15 kali karena tidak
menggunakan masker ini juga sebuah hukuman, ini bersifat hukuman. Nah kemudian yang bersifat konsekuensi yang mana Bapak Ibu? Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Ini sama-sama lari lapangan, mengelilingi lapangan, tetapi yang bawah itu adalah sebuah konsekuensi karena linier dengan kegiatan yang akan dia lakukan. Kalau nanti anak itu melakukan atau melaksanakan pembelajaran olahraga tanpa pemanasan dulu, maka dia bisa cedera. Sehingga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini merupakan sebuah konsekuensi karena dia tidak atau belum melakukan lari karena teman-temannya sudah lari duluan tadi gitu. Jadi perbedaannya itu Bapak Ibu. Sama juga membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah sebuah konsekuensi karena dia sudah menjatuhkan atau menumpahkan air tadi ya. Ini adalah konsekuensi juga. Kemudian Bapak Ibu, ini sama ya, sebuah konsekuensi. Untuk lebih memahami apa yang kita lakukan biar anak nanti ini ya, pemahaman kita untuk mengubah paradigma siswa tadi, kita harus tahu sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu apa. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, cinta kasih dan rasa memiliki dan dimiliki. Ini adalah kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Ada 4. Kalau kita lihat sebagai contoh, ketika siswa ada di kelas, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dengan dan senang menyanyi. Nah ini adalah sebuah kebutuhan yang diharapkan siswa, di mana kebutuhan siswa ini seperti yang di sini tadi, berarti dia pada kebutuhan tentang kesenangan. Kebutuhan dasar dia tentang kesenangan. Kemudian Bu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ini adalah kebutuhan dasar sebagai manusia ketika dia ingin kebebasan, sebuah kebebasan. Kemudian contoh lagi, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Bu guru aja. Ini adalah sebuah penguasaan sebuah kebutuhan dasar tentang penguasaan. Begitu juga untuk yang aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini juga penguasaan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami tentang kebutuhan dasar manusia, kita juga harus bisa memahami 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru dalam membimbing anak-anak dalam penerapan budaya positif ini. Yang pertama adalah posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol kita menempatkan diri sebagai teman dengan anak. Posisi kontrol sebagai pemantau, kita menjadi pemantau. Kemudian posisi sebagai manajer. Nah, ketika kita menerapkan diri kita sebagai penghukum, maka kita akan bertindak seperti ini Bapak Ibu. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian guru pun juga akan berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, awas, nanti akan saya sampaikan ke orang tua kamu, salah seperti itu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan sekaligus dia akan belajar berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas itu bagaimana? Nah, murid akan meletakkan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Jadi murid akan memposisikan guru ke posisi yang di luar kesenangan dia, bahkan seperti itu. Kemudian murid akan berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi dia akan selalu berpikir negatif thinking tentang kondisi guru tersebut. Kemudian dampak pada murid apa? Dia akan mengulangi kesalahan itu berkali-kali atau seterusnya kalau kita selalu menghukum. Jadi dampak dari menghukum itu adalah seperti ini Bapak Ibu.
dalam jangka panjang dia akan belajar berbohong dan mengulangi kesalahan itu, bukan sembuh tapi akan terulang kembali. Kemudian untuk posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, ini, ketika kita sebagai seorang guru memberikan atau membudayakan positif anak dengan memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah itu, kita akan ini ya, guru itu akan berceramah mengatakan yang kamu seharusnya begini, ibu kecewa dengan sikap kamu dan seterusnya. Kemudian guru berkata, ya kamu harusnya harusnya kamu sudah tahu, ibu telah lelah sekali mengatakannya berkali-kali, ibu stres, misalkan seperti itu. Ini yang akan dilakukan guru ketika dia posisi membuat orang merasa bersalah. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga. Itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, ya siswa meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas sebagai teman. Itu meskipun pada hasilnya nanti dia akan berbohong, tapi dia akan baik-baik dengan guru karena guru baik dengan dia. Tapi endingnya pada dampak pada murid nanti adalah siswa akan merasa rendah diri karena selalu diposisikan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Misalnya seperti itu. Kemudian siswa ini akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dalam benak dia atau dunia dia. Saya pikir Bapak Ibu, teman saya ternyata begini. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Dampaknya adalah anak menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung karena dia merasa berteman ini sama gurunya. Sudahlah, pokoknya tergantung sama gurunya gitu kan. Nah, sekarang masuk ke posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, biasanya pemantau ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru waka, Bapak Ibu kapoli gitu ya. Jadi memantau. Nah, ini yang dilakukan atau dilakukan guru adalah menghitung dan mengukur. Ketika siswa itu terlambat, pasti akan ditanya, berapa kali kamu terlambat, berapa kali kamu melakukan hal seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, apa peraturannya gitu kan? Kalau terlambat, aturannya bagaimana gitu? Hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi ketika tidak diawasi, maka dia akan lepas lagi. Gitu. Nah, murid ini akan meletakkan guru pada peraturan dan hukum yang ada di dalam pemikiran mereka. Dan murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi di sini dampaknya nanti adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang ada yang akan dia dapat. Jadi ketika dia melakukan kebaikan, maka dia akan menghitung, saya dapat hadiah berapa ya. Kemudian ketika dia dihukum, dia akan menghitung, saya dapat punishment berapa kali ya, kayak gitu. Jadi ini dampak yang akan dialami siswa ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer yang terakhir ya, guru akan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, kita tidak langsung menjustis anak, tidak memelas dan seterusnya, tetapi kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu terlambat? Gitu. Kenapa kamu melakukan hal ini? Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini contohnya Bapak Guru bisa menanyakan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kamu lakukan biar kamu tidak terlambat lagi, seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Ini akan menguatkan pribadi karena anak diajak untuk menganalisa sendiri kesalahan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa refleksi. Oh saya ini, dan dia diperlakukan layaknya manusia, dihargai. Kemudian murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam kehidupan dia. Murid pun juga akan berkata bagaimana caranya biar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Dia akan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus saya lakukan untuk merubah ketidaksesuaian yang saya lakukan ini.
Kemudian dampaknya Bapak Ibu, dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini adalah level kontrol yang paling tinggi yang biasa dilakukan oleh seorang kepala sekolah ini. Levelnya sudah level kepala sekolah. Jadi ini tidak bisa instan Bapak Ibu, langsung kita di level manajer itu tidak bisa. Mungkin kita masih pada level menghukum saat ini, tetapi kita harus berusaha menaikkan progres, tidak di penghukum tapi bisa mungkin di posisi teman, bisa juga di posisi pemantau ataupun di posisi manajer. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu. Kemudian Bapak Ibu, nada suara itu juga menyumbang kesuksesan kita dalam menyampaikan misi kepada anak nih. Kalau kata-kata saja itu paling hanya 10%. Nada suara itu intonasi itu 35%. Kemudian nonverbal atau bahasa tubuh itu 55%. Sehingga kalau kata-kata saja yang normal tanpa intonasi yang kuat itu hanya 10% nanti masuk ke anak. Sehingga kita bisa membuat komposisi dari 3 poin ini ada semua. Mungkin dari kata-kata kita, kemudian penggunaan intonasi yang mantap, ya, bagus, baik, kemudian bahasa tubuh kita juga mendukung biar anak itu juga semakin merasa dimanusiakan gitu ya. Ini nanti bisa menjadi 100% dan insya Allah hasilnya pun juga akan bagus. Contoh begini Bapak Ibu, kegiatan nada suara kita coba untuk ini, mencoba bersama-sama praktek, memposisikan sebagai penghukum, membuat orang bersalah sebagai teman atau sebagai pemantau dari kalimat apa yang kamu mau. Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka nada suara kita, intonasi yang akan kita lakukan adalah apa Bapak Ibu? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Jadi kita keras, intonasinya tinggi. Tetapi ketika kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, maka kita akan bijaksana. Apa yang kamu mau? Gitu. Jadi nada, intonasi suara itu sangat besar pengaruhnya Bapak Ibu. Ini sama contoh juga, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kemudian ini Bapak Ibu, kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen, ini sudah melalui beberapa tahap penelitian. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga tidak akan membuat anak itu merasa terpisah dari komunitasnya. Ini contohnya Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, kita tidak terburu-buru menjustis anak. Kenapa kamu lakukan ini? Salah seperti itu. Tetapi kita buat anak itu dalam kondisi stabil dulu. Dia menstabilkan identitasnya. Ketika dia baru masih berapi-api, masih marah, biarkan dia reda sebentar. Kemudian baru kita bisa memahamkan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Gitu. Jadi kalau kita mungkin selama ini malah menambahi kesalahan yang memperparah kesalahan yang dilakukan oleh anak. Sudah melakukan kesalahan, kita tambah, kenapa kamu bisa melakukan ini gitu. Itu berlawanan sekali dengan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi biar dia netral dulu.
dia stabil dulu, baru nanti validasi Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah itu benar atau enggak gitu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, dia akan menjelaskan Bapak Ibu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kita beri ruang gerak untuk dia menyampaikan efektif tidaknya, apa yang dia lakukan untuk mencapai tujuan dia. Kemudian setelah validasi baru menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan atau nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama di sekolah ini? Kemudian kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu ingin menjadi orang yang baik, mestinya bagaimana gitu. Sehingga di sini anak diajak untuk berdiskusi, berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya. Itu Bapak Ibu, segitiga restitusi sebagai salah satu solusi dalam penyelesaian masalah pada anak yang mengalami masalah dengan temannya ataupun dia bermasalah dengan orang lain. Gitu. Intervensi selama 30 menit ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita berikan ketika kita melakukan segitiga restitusi bersama siswa. Tuh, kemudian mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Materi dari modul 1 pendidikan calon guru penggerak selama 3 bulan ini semoga bermanfaat untuk diri saya, Bapak Ibu guru semua, serta sekolah kita dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Karena sebenarnya Merdeka Belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru ini sudah selaras dengan pembelajaran yang kita terapkan di sekolah kita, karena kita adalah SMK Pusat Keunggulan, di mana kurikulumnya sudah menerapkan kurikulum paradigma baru, sehingga sudah sesuai dengan pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Sehingga kita tinggal menyinkronkan setiap pembelajaran kita pada anak-anak sesuai dengan materi-materi dan kurikulum yang ada. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu pada hari ini bisa bertahan sampai siang gitu. Dan jika ada salah kata, salah tutur dan sikap saya pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.